Nabi SAW bersabda, "Man lazama al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan, membiasakan beristighfar, ada atau tidak dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan ada kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan sampai kita termasuk orang yang istidraj, yang mustadraj. Orang mustadraj itu adalah orang yang Allah izinkan kita menikmati dunia, rezeki lancar, usaha lancar, omset makin naik, profit makin besar, pelanggan makin bertambah, tapi sholat tidak, zakat lupa, kepada orang tua durhaka, kepada istri kasar, kepada anak tidak perhatian, pengajian tidak pernah datang, kepada Allah lalai, tapi rezeki lancar terus. Ini merupakan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai istidraj. Orang yang Allah biarkan untuk menikmati dunia, lalu dibiarkan dia bermaksiat, bermanja-manja dengan maksiatnya agar dia jatuh ke dalam kebinasaan terdalam di akhirat kelak. Allahumma ajirhum fi musibatihim wa akhlifhum khairan minha. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala dalam musibah yang mereka terima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang telah hilang dari musibah mereka ini dengan yang lebih baik. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ashabus Sunan, di antaranya Imam An-Nasa'i. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku sebuah doa yang mana kalau dibaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlafallahu lahu khairan minha. Allah ganti dengan yang telah hilang dari musibahnya. Jadi kalau kita ditimpa musibah apapun, ditimpa ujian apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya pedagang na'udzubillah dapat fake order, atau misalnya kena tipu atau lain sebagainya, ada ujian yang ditimpa sehingga mengakibatkan ada yang kehilangan dari harta kita, dari jualan kita, dari apa yang kita miliki, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah hamba pahala dalam musibah yang hamba terima ini, dan ganti dengan yang lebih baik. Ini doa diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah ketika suami Ummu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah merasa kehilangan, maka Nabi mengajarkan doa ini dan Ummu Salamah pun membaca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Apa kata Ummu Salamah? Suamiku diambil oleh Allah, aku kehilangan suamiku, Allah ganti dengan suami yang jauh lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita doakan saudara kita di Sumatera Barat, juga di Palestina, di daerah Rafah, Gaza, dan lain sebagainya. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesabaran, pahala dalam menghadapi musibah, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman mereka, angkat derajat mereka, dan hapuskan dosa mereka melalui musibah ini, sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba min muslimin min nasabin wala wasabin hatta syaqatu yushaquha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah, kata Nabi, bahkan duri yang diinjak, kecuali menjadi pengampun dosa baginya. Oleh karenanya perlu juga kita introspeksi diri, dimanapun kita berada, mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Bahwa dalam surat Al-Anfal itu disebutkan, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan suatu musibah selama ada Nabi. Nabi SAW masih hidup, tidak pernah ada banjir, tidak pernah ada gempa, tidak pernah ada musibah yang melanda secara umum.
Ketika Nabi sudah tidak ada, maka Allah menyebutkan cara kedua agar Allah tidak turunkan musibah itu kepada umat ini. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan musibah kepada mereka kalau mereka beristighfar. Jadi mungkin ada momen di mana di satu waktu kita lupa beristighfar kepada Allah, lupa minta ampun, sedangkan maksiat terus terjadi. Maka disitulah Allah ingin hapuskan dosa itu, Allah turunkan musibah. Sebab itu sebelum Allah turunkan musibah untuk menghapus dosa kita, hendaklah kita beristighfar, hendaklah kita minta ampun kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Man lazama al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan, membiasakan beristighfar, ada atau tidak dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan ada kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan sampai kita termasuk orang yang istidraj, yang mustadraj. Orang mustadraj itu adalah orang yang Allah izinkan kita menikmati dunia, rezeki lancar, usaha lancar, omset makin naik, profit makin besar, pelanggan makin bertambah, tapi sholat tidak, zakat lupa, kepada orang tua durhaka, kepada istri kasar, kepada anak tidak perhatian, pengajian tidak pernah datang, kepada Allah lalai, tapi rezeki lancar terus. Ini merupakan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai istidraj. Orang yang Allah biarkan untuk menikmati dunia, lalu dibiarkan dia bermaksiat, bermanja-manja dengan maksiatnya agar dia jatuh ke dalam kebinasaan terdalam di akhirat kelak. Jadi kita semua berdoa agar siapapun diberikan musibah, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah itu sebagai amal bagi mereka. Allahumma anzil ala ahli musibati rahmah والصبر والسكينة والأجر والخلف مما قد فات ومما قد ضاع اللهم آجرهم في مصيبتهم وأخلفهم خيرا منها. Hadirin salat jamaah salat zuhur yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dunia ini pun terlaknat. Jadi kita termasuk yang terlaknat. Kalau dalam hadis ini, ala inna dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Tambah lagi wa ma fiha, wa mal'unun ma fiha, dan isinya terlaknat, sedangkan kita tinggal di dunia. Artinya kita dan dunia ini terlaknat, kecuali illa zikrullah, kecuali bila hidup kita isinya mengingat Allah, wa mawalah, ketaatan kepada Allah, wa alimun, dan orang yang alim, au muta'allimun, atau orang yang duduk di majelis ilmu belajar. Jadi ini orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tidak terlaknat, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr yang kata Al-Imam Syafi'i, "Lau lam yunazzilillahu illa hadhihi surah lakafat." Seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat Wal-Asr, maka itu cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri," demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia. Dalam bahasa Arab, al-insan, kalau ada kata al, itu menunjukkan lil istighraq, mencakup semua manusia untuk keumuman. Innal insana lafi khusr, la penekanan, fi khusr, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini yang disebut dalam hadis tadi, illa zikrullah, kecuali isinya mengingat Allah. Wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Wa mawalah, orang-orang yang taat kepada Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan yang saling mengingatkan kepada yang hak dan mengingatkan kepada yang sabar. Yaitu dalam hadis tadi disebutkan illa alimun, orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang belum cukup ilmunya, orang yang masih
proses belajar muta'allim walaupun belajarnya masih tahsin Al-Fatihah. Walaupun belajarnya masih bagaimana cara salat sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belajarnya masih alif, ba, ta, iqra, ini dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terlaknat dalam ayat ini.